Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan iklim. Nah, sebelumnya diketahui bahwasanya iklim menurut bahasa Yunani kuno adalah kecenderungan yang definisikan sebagai cuaca kata-kata selama periode yang panjang. Sedangkan menurut istilah, iklim sendiri adalah keadaan cuaca kata-kata dalam waktu yang relatif lama dan meliputi wilayah luas. Proses terjadinya iklim ini merupakan kombinasi dari variabel-variabel atmosfer yang sama yang disebut dengan unsur-unsur iklim. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 pembahasan. Yang pertama ada faktor-faktor yang dipengaruhi iklim di Indonesia. Yang kedua ada kerugian dan keuntungan iklim di Indonesia. Yang ketiga ada perubahan kondisi iklim di Indonesia. Pembahasan pertama di sini adalah faktor-faktor yang dipengaruhi iklim di Indonesia. Faktor-faktornya terbagi kepada 3. Yang pertama ada suhu udara, yang kedua ada kelembapan udara, dan yang ketiga ada curah hujan. Yang pertama suhu udara. Karena posisi Indonesia terletak pada lintang yang rendah, maka Indonesia memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi, yaitu kurang lebih dari 26 derajat Celcius. Suhu udara ini dipengaruhi oleh iklim, karena suhu udara yang tinggi akan mengakibatkan banyaknya penguapan. Apalagi dilihat dari letak geografis di Indonesia yang memungkinkan adanya penguapan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada musim kemarau kadang-kadang masih banyak terjadinya hujan. Dengan demikian tidak ada batas yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara ialah keadaan fisik atmosfer dalam hubungannya dengan uap air. Dalam kaitannya dengan air yang selalu terdapat dalam atmosfer berupa uap atau gas, butir-butir air atau es yang melayang-layang seperti awan atau kabut. Jumlah sekitarnya 2% dari massa seluruh atmosfer, tetapi jumlah ini tidak tetap dan berkisar antara hampir 0% sampai 5%. Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas, iklim tropis dan suhu yang tinggi, maka penguapan di Indonesia sangat banyak, sehingga kelembapan udara selalu tinggi. Yang ketiga, curah hujan. Nah, karena kelembapan udara yang tinggi di Indonesia menyebabkan curah hujan yang tinggi pula di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor juga, di antaranya seperti berikut. Yang pertama ada letak daerah konvergensi antar tropis. Yang kedua, bentuk medan dan arah lereng medan. Yang ketiga, arah angin yang sejajar dengan pantai. Yang keempat, jarak perjalanan angin di atas medan datar. Yang kelima, posisi geografis daerahnya. Nah, rata-rata curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, yaitu lebih dari 2000 mm per tahunnya. Daerah dengan curah hujan yang paling tinggi ada di daerah Baturaden di lereng Gunung Slamet dengan curah hujannya kurang lebih 549 mm per bulannya. Sedangkan daerah yang kering ada di Palu, yaitu Sulawesi Tengah dengan curah hujannya kurang lebih 45,5 mm per bulannya. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah kerugian dan keuntungan iklim di Indonesia. Di sini kita akan membahas pertama-tama adalah kerugian iklim di Indonesia. Nah, terjadi banyaknya bencana di wilayah Indonesia kita ini diakibatkan oleh perubahan iklim. Contohnya seperti hujan yang tiada henti mengakibatkan banjir di daerah perkotaan dan tanah longsor di daerah lereng yang gundul. Juga apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, maka akan terjadi kekeringan pada suatu daerah tersebut. Juga yang paling penting akibat perubahan iklim ini akan terjadi pemanasan global dan cairnya es di kutub yang mengakibatkan pulau-pulau kecil akan tenggelam. Selanjutnya keuntungan iklim di Indonesia. Di Indonesia kita ini sangat diuntungkan dengan iklim tropisnya. Bagaikan permata dunia, banyak negara yang iri dengan apa yang kita miliki di Indonesia kita ini. Matahari di Indonesia kita ini menyinari selama kurang lebih 12 jam per harinya. Ribuan jenis flora dan fauna dapat berkembang dengan baik. Juga seperti berbagai macam pohon kayu yang dapat kita manfaatkan dengan baik untuk material bangun rumah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah kondisi perubahan iklim di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mengurangi perubahan dari iklim ini? Yaitu dengan cara
Menghemat dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor, yang dapat mengurangi gas karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor. Menghemat penggunaan listrik, yang dapat membantu mengurangi panas bumi. Menghemat pemakaian air, yang dapat mengurangi volume di saluran buangan air sehingga mengurangi resiko banjir. Pada saat yang sama, Indonesia beresiko mengalami kerugian yang signifikan disebabkan karena perubahan iklim. Juga dikarenakan letak keberadaannya sebagai negara kepulauan menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Contohnya seperti kekeringan yang semakin panjang, frekuensi peristiwa cuaca ekstrim yang semakin sering, dan curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan pada bahaya banjir besar. Nah, semua ini merupakan dampak dari perubahan iklim. Terendamnya sebagian daratan negara, seperti yang terjadi di Teluk Jakarta. Hal itu sudah mulai terjadi. Pada gilirannya, hal ini akan membawa efek yang merugikan bagi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hal ini juga akan berujung pada ancaman atas ketersediaan bahan pangan dan penghidupan di Indonesia. Nah, cukup sekian video saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.